Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan mengungkap sisi toksikmu dan apa yang akan kau raih setelah itu. Ya, kalau kita masih toksik, jika ada sifat toksik kita, dibuanglah. Kalau kita berhasil membuang dia, bertransformasi, membenahi introspeksi, ya, introspeksi dan pembenahan. Kalau kita berhasil menghempaskan semua sifat toksik kita, maka otomatis jalan kita akan semakin terbuka, jalan hidup kita semakin mudah dan juga diberikan cahaya, gitu ya. Rajin-rajinlah introspeksi, kali aja di diri kita itu tanpa kita sadari ada sifat toksik. Sifat toksik itu bisa karena dari kehidupan keluarga yang memang broken, ya, atau pengaruh lingkungan, pergaulan, atau karena sikap dari orang yang kita cintai, karena masalah hubungan, masalah cinta, ya, itu bisa saja mempengaruhi kita menjadi diri yang toksik. Oke, kita minta 3 kartu, ya. Sorry itu anakku ya, bayiku udah umur 9 bulan guys. Dia sudah berumur 9 bulan lagi kepo-kepo, saya ini kerjaan apaan, ngerjain apa gitu ya, penasaran gitu dia. Oke, kita minta dari Love Oracle 3. Passion. Kita minta dari Romance Angels 'Oke. Kita lihat adakah sifat toksik dalam dirimu. Kalau saya lihat ada sih. Kamu suka ragu ya. Pikiran kamu sering on off ya. Kadang pede, kadang nggak pede, kadang yakin, kadang ragu. Kamu gengsi tinggi ya. Kalau nggak ada ya sudah, berarti bukan kamu ya, karena ini energimu. Kamu kadang-kadang suka bicara yang pedas, kata-katamu menyakitkan. Terkadang juga bisa menusuk orang demi kepentingan sendiri, ya, menusuk orang dari belakang, menginjak orang lain demi pencapaian diri sendiri, sesuatu yang memuaskan untuk kamu, gitu ya. Nggak peduli tentang orang lain nanti gimana, yang penting saya happy gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah, berarti bukan kamu. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Inilah babyku, dia mau ikut campur ini, mau ikut campur dengan urusan saya. Halo. Oke, mari kita baca ya. Jadi kayak on off gimana sih? Ini kayak dalam cinta, ya. Kalau dalam cinta terkadang kamu tuh kayak kurang pede, kamu kurang percaya diri, kadang nggak yakin, ya, kadang juga masih mencari yang lebih baik, sehingga tanpa sadar kamu meninggalkan orang yang sudah berharap gitu. Ya, kamu mencari yang lebih banyak, yang senang-senang aja. Kamu lagi fokus sama yang senang-senang aja, yang menyenangkan, hubungan yang tidak mau menegangkan. Kalau tegang-tegang ya kamu lari gitu. Entahlah itu toksik atau enggak ya. Tapi toksik juga ya, karena kamu tanpa sadar kamu menyakiti orang yang sudah mengharapkan kamu. Ya, mungkin terlalu fokus kali ya sama kesenangan sendiri, jatuhnya egois.
gitu. Atau kamu berdealing dengan orang yang seperti itu sehingga menjadikan kamu pribadi yang kutu-kutuan toksik juga, ya, karena terpengaruh oleh sikapnya. Atau jadi kamu jadi raguan gitu, raguan sama pasangan. Mungkin kamu pernah berdealing dengan orang yang si toksik itu, maunya senang-senang aja, mau disenangin, mau diperjuangin, tapi perjuangannya nggak ada sama kamu. Adanya cuma menyakiti kamu doang dan selalu mencari kesenangan lain. Akhirnya kamunya juga jadi begitu. Ada orang yang seperti itu. Kamu menjalin hubungan dengan yang baru juga, kamu mengikuti sikap itu. Gitu. Udah deh, cari senang-senang aja gitu. Tapi setelah nanti kamu dapat karmanya, kamu akhirnya kayak sadar gitu. Akhirnya kamu menjadikan itu semua pelajaran dan pengalaman yang menjadikan kamu pribadi yang bijaksana. Jadi ketika ini kayak beberapa dari kalian tuh sudah berbenah ya, udah introspeksi, udah berbenah, udah mau memperbaiki diri, udah sadar diri tentang pengaruh negatif yang terjadi pada dirimu, ketoksikan yang terjadi, yang sudah kau anut ya, sehingga kamu mau berubah, kamu mungkin dapat hidayah. Akhirnya jadilah kamu seorang penuntun ya, kamu menjadi seorang motivator atau penasihat untuk mereka yang sedang buntu nih, gitu ya. Dan ya kamu menjadi pribadi yang optimis sangat ya. Kemudian hidupmu ke depan itu akan semakin cerah karena kamu pandai memanfaatkan momen, pandai mengambil pelajaran. Nah, akhirnya dan kamu rajin introspeksi. Ya, akhirnya hidup kamu tuh selalu transformasi berulang-ulang kali. Dan kamu kayak selalu masuk ke fase-fase kehidupan baru dengan lebih cepat daripada yang normal gitu. Karena kamu masih muda, udah bijaksana ya, kayak kamu cepat paham gitu. Oh, ini nggak bisa nih, nggak bener nih, ini bukan hati gue gitu, ini nggak bisa dianut, ini nggak bisa diemin, nggak bisa diikutin, nggak bisa dipakai nih, nggak boleh dijadikan panutan nih yang hal-hal seperti ini nih, nggak bisa dipelihara nih. Nah, kamu cepat sadar dan kamu cepat berbenah. Akhirnya kamu akan mudah sekali untuk menjemput kayak hidupmu kayak enjoy aja gitu. Kayak kalau orang tuh menderita banget, kamu tuh menderitanya tuh separuh aja. Kayak kelihatan tuh dari luar tuh ya baik-baik aja, karena memang baik-baik aja, karena kamu tuh jarang kamu selalu menghindar dari hal-hal yang toksik. Makanya hidup kamu tuh lempem-lempem aja ya, seimbang-seimbang aja, enjoy aja, karena kamu nggak suka bersikap toksik. Sempat sih kamu jadi toksik hanya karena pengaruh orang lain, jadi di diri kamu sebenarnya nggak toksik ya. Ada yang memang sengaja menjatuhkan kamu, menusuk kamu dari belakang juga. Sikap-sikap mereka tuh nggak normal, nggak biasanya, agak aneh, membingungkan kamu. Akhirnya kamu juga marah ya, menyakitkan lah. Makanya kamu marah dan kamu bersikap yang sama juga. Tapi akhirnya kamu cepat sadar karena kamu merasa, gue nggak mau terlibat dengan orang-orang seperti itu, nanti gue jadi hidupnya seperti mereka lagi gitu. Dengan kamu cepat berbenah, akhirnya kamu pulih, kamu bangkit lagi, kembali ke diri kamu sendiri, kamu kembali ke fitrah diri kamu, dan kamu menjadi diri kamu yang bijaksana. Mari kita cek pesan semesta untuk kamu dari kartu intuisi. Bentar ya, saya tinggalkan anak saya ke mama saya dulu, titipin.
Mari kita cek tentang pesan semesta, petunjuk semesta yang membawa pesan positif kepada kamu ya, ketika kamu menjadi pribadi yang tidak toksik lagi. Kamu sudah kembali ke diri kamu yang sebenarnya, udah nggak terpengaruh dengan energi-energi toksik itu. Nantinya kamu jadi gimana ya? Ada pencapaian yang akan kamu raih nanti setelah itu yang lebih tinggi. Tapi kita dengar dulu pesan semesta seperti apa kepada kamu. Tetaplah rendah hati, tapi jangan pernah merendahkan dirimu. Nah itu, mungkin kamu udah begitu, makanya semesta juga mendukung kamu ya, sehingga harapan-harapanmu tuh cepat terkabul nih. Kamu orang yang sukses nih, kamu orang yang kayak hidupmu tuh kayak susah jatuh gitu ya. Jadi kamu punya derajat yang tinggi di sini, atau kamu nanti akan diangkat derajatnya. Jadi tetap rendah hati ya, jangan pernah merendahkan dirimu. Makanya jangan terlibat sama orang-orang toksik supaya kamu nggak rendah lagi kan. Kemudian jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa. Tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuproses menjadi manis. Kalau kamu yang sedang berproses ya, sedang terlibat dalam hubungan yang toksik banget, masalah yang toksik banget, gak usah nangis. Menangis saja gak apa-apa. Kalau itu untuk membuang menyelesaikan, bukan menangis untuk bertahan. Menangis tapi masih berjuang, gak usah. Kalau udah toksik ya toksik aja, gak usah berjuang lagi, gak usah diperjuangin ya. Nah jadi dipesankan oleh semesta, jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa ya. Tetaplah baik saja dan bangkit lagi, percaya diri ya. Ada passion ya, ada chemistry ya. Jadi kamu itu sebenarnya punya chemistry yang kuat kalau kamu bertemu dengan orang yang tepat. Kalau dia mempermainkanmu berarti dia nggak tertarik sama kamu, hanya manfaatin kamu ya. Kalau orang nggak mau kamu bertemu dengan orang yang toksik dalam kerja samamu, ya udah, jangan dipaksa dia untuk berubah, bisa konsisten, bisa komitmen. Gak usah, orang-orang yang gak komitmen sudah terbiasa dengan hidupnya seperti itu ya, dengan sikapnya seperti itu, jadi gak usah berkomitmen sama orang yang gak komit. Tenanglah duhai jiwa-jiwa tulus, aku memberkatimu, aku memberkahimu, aku melindungimu di setiap waktu. Jadi tenang aja, tenang aja. Kalau sudah diridoi, sudah diberkahi, dilindungi, hidupmu tetap akan aman. Semuanya tuh aman di tangan semesta. Mari kita cari jawaban atas pertanyaan kamu selama ini, atas doa-doa kamu selama ini. Kira-kira jawabannya seperti apa dari semesta? Kira-kira jawabannya seperti apa dari semesta? Oke. Harapanmu akan terkabul dalam waktu dekat. Nah, makanya kan saya bilang dari tadi, kamu tuh cepat dikabulkan doanya, karena memang kamu nggak toksik gitu, dan kamu cepat membenahi diri, cepat sadar diri, cepat introspeksi ya. Dan akhirnya bismillah menjadi alhamdulillah. Wow. Jadi itu harapanmu akan terkabul dalam waktu dekat. Akhirnya bismillah menjadi alhamdulillah. Dan hidupmu akan lebih tenang dan dipermudah oleh semesta. Nah itu. Mari kita cek tentang cinta. Tentang cinta ini saya lihat kamu akan bersenang-senang nantinya ya. Dengan seseorang. Ini ada paradise, ada cafe cup ya. Kamu akan terlepas dari hubungan yang toksik ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang satu vibrasi dengan kamu ya.
dan akan terjadi hubungan yang sangat menyenangkan ya. Ada banyak liburan di sini, ada banyak kesenangan yang kalian lewati bersama, berproses bersama, keoptimisan, kebahagiaan, semangat baru, ada chemistry yang kuat antara kalian berdua. Dan di sini kamu lebih mencintai dirimu ketika bertemu dia ya. Kalau kalian yang masih mencari cinta tuh gitu, kalian akan bertemu dengan cinta sejatimu ya. Dan mungkin ketika kamu nongkrong di cafe, ketika kamu refreshing, sedang tamasya, sedang traveling, atau jalan-jalan di pantai gitu ya, kalian akan bertemu dengan orang tersebut ya. Kalau kalian yang sudah pacaran, akan ada pernikahan ya. Kamu bertemu dengan orang yang karirnya bagus, finansialnya juga mapan, udah ya gitu. Dan kamu yang sudah pacaran, saya lihat kamu akan mencapai pernikahan. Penantianmu nggak sia-sia ya. Kalian akan berkomitmen ya. Kalian akan menikah nantinya ya. Lalu di sini untuk kalian yang masih yang sudah berumah tangga, saya lihat kayak dia tuh nanti setelah kamu mulai berubah, kamu mengikuti kata hati, kamu tetap mencintai diri sendiri, dan kamu fokus pada karir dan keuanganmu ya. Di sini dia akan semakin sadar diri ya. Dia takut kehilangan kamu, pikirannya memang kacau, dia ketakutannya sangat kuat. Dia takut kalau kamu ditikung orang lain akan, karena saya lihat kamu tuh enjoy aja tuh, walaupun sudah jelas-jelas dia menyakiti kamu, mengkhianati, menusuk kamu dari belakang, manfaatin, tapi tetap kamu fine-fine aja. Kamu mampu berdiri lagi, kamu happy-happy lagi dengan energimu yang ringan itu, relax itu, santai aja gitu kan. Kamu semakin terlihat elegan, berwibawa, bernilai, berharga di mata dia. Dan saya lihat dia akan memperjuangkan kamu kembali. Rumah tangga ini akan langgeng selamanya. Mungkin dia juga mendapatkan petuah atau nasihat dari keluarga, atau meminta petunjuk dari orang yang lebih tua, orang yang bijaksana, sehingga mungkin dia sering ngecek kamu kali di tarot ya. Makanya dia cepat sadar, dia akhirnya melihat dirimu penuh cahaya. Gue baru sadar loh, ternyata istri gue kayak gini gitu, ternyata istri gue berharga banget gitu ya. Dia mulai tercerahkan, pikirannya mulai terbuka ya, nggak buntu lagi, sadar diri gitu. Nggak nyangka ya, suami gue tuh udah tulus banget sama saya aja yang terlalu curiga, saya saja yang kurang menghargai dia gitu. Saja gitu ya. Kemudian ini kata hati dari dia yang kamu fokuskan. Ini bisa saja kata hatimu juga. Dari semua hubungan yang kulewati, hanya kamulah yang paling berkesan. Kata hati seorang lagi, setiap kali berpapasan denganmu, aku tak mampu menatapmu berlama-lama, aku ingin kita ta'aruf. Ini yang baru bertemu nih, dia langsung pingin ta'aruf ya. Cintanya tuh sopan ya. Untuk kalian yang udah pacaran ini nih, dari semua hubungan yang kulewati, hanya kamulah yang paling berkesan, makanya dia ingin menikah denganmu. Lalu ingin kukubur semua andaiku tentangmu, ingin kukubur semua andaiku tentangmu dan aku denganku ya. Ingin kukubur semua andaiku tentangmu denganku, tapi ternyata harapanku semakin tumbuh. Dia semakin berharap padamu. Sebenarnya dia sudah mau move on, mau lupakan kamu. Ini mungkin yang pernikahan ini ya, kan kartu ketiga ya. Jadi sebenarnya dia tadinya tuh sudah
ingin lari dari kamu, tapi ternyata ketika melihatmu dengan energi barumu, dia tumbuh lagi, cintanya tumbuh lagi. Aku yakin masih ada keajaiban untuk menyelamatkan hubungan ini. Makanya ada kelanggengan ya, kelanggengan tadi. Oke. Lalu kita cek tentang inisial dan tanggal lahir serta angka yang berhubungan. Usia juga bisa ya. Untuk inisial yang kamu fokuskan atau inisial kamu juga masuk. Inisial kalian ada huruf A, S, V, T, X itu mantan ya. F nanti di screenshot, dibesarin aja. Ada huruf N, O, ada Q, ada D, ada W, ada C, ada K, ada R, ada Z, ada J, Jojo. Ada tanggal lahir atau usia. Ada usianya 40 ya. Ada 60, 40 sampai ke 60, jadi ada tanggal 17, ada 70 juga guys. 11 5 tanggal lahir ya. 39 ada usia 39. 18 35 ada usia 35. Tanggal lahir 5 18 5 ya, 5 kok ada 2 ya. 11 17 30 bisa tanggal lahir bisa usia. 45 usia. 20 tanggal. 20 bisa tanggal bisa usia. 26 usia. 39 ada 2 nih. 39 ada 2. 22 maka 22 itulah yang inisial, tanggal lahir dan usia. Demikian pembacaan saya, semoga resonate ke kamu, semoga makin bijaksana, semakin bersih dari ketoksikan, makin bebas dari orang-orang toksik dan ketoksikan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sama zodiak atau ke zodiak lain. Siapa aja yang terlintas di pikiran kamu, tolong bantu mereka, karena itu bisa saja pesan penting untuk bantu mereka. Mungkin mereka lagi depresi, frustasi, ada yang nggak bisa mereka jelaskan ke kalian, minta bantu ke kalian ya. Coba kirimkan kepada mereka, siapa tahu mereka memang lagi butuh solusi, butuh apa ya, butuh motivasi, butuh pencerahan ya. Mungkin mereka sedang depresi, frustasi, putus asa. Coba bantu mereka ya. Dengan membagikan video ini, kali aja mereka terarahkan untuk curhat ke saya, konsultasi dengan saya. Mungkin dengan saya membantu dia untuk bangkit lagi, kamu pastinya akan mendapatkan amal baik yang bakal memudahkan hidupmu, menambah rezekimu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga resonate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.